Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa, sahabat peneliti di channel SG Dubar. Pada sesi ini kita akan membahas uji komparasi atau disebut juga sebagai uji beda atau uji banding. Untuk melakukan uji komparasi, ini terdiri atas beberapa teknik uji, di mana untuk memilih teknik uji komparasi ini dapat dilihat pada peta uji komparasi sebagai berikut. Uji komparasi yang dilakukan pada satu kelompok sampel pada data yang berdistribusi normal atau parametrik dapat menggunakan uji one sample t-test. Kemudian, jika data tidak berdistribusi normal atau non-parametrik dapat menggunakan uji proporsi. Selanjutnya, jika uji komparasi dilakukan untuk dua kelompok sampel, jika sampelnya berpasangan dan data berdistribusi normal atau parametrik, maka uji komparasi menggunakan paired sample t-test. Kemudian jika data tidak berdistribusi normal atau non-parametrik, maka uji komparasi menggunakan Wilcoxon. Namun jika dua kelompok sampelnya independen, untuk jenis data yang berdistribusi normal atau parametrik, uji komparasi menggunakan independent t-sample t-test. Dan untuk data yang tidak berdistribusi normal atau non-parametrik, menggunakan uji komparasi Mann-Whitney. Selanjutnya untuk uji komparasi yang lebih dari dua kelompok sampel, untuk data yang berdistribusi normal atau parametrik, menggunakan uji komparasi ANOVA. Dan untuk data yang berjenis data tidak normal atau non-parametrik, menggunakan uji komparasi Kruskal-Wallis. Nah, pada sesi ini kita akan membahas uji komparasi dengan uji ANOVA atau Analysis of Variance, yaitu merupakan uji untuk menganalisis perbedaan rata-rata atau mean pada lebih dari dua kelompok sampel. Lebih dari dua kelompok sampel artinya minimal terdiri dari 3 kelompok sampel, di mana uji ANOVA ini data merupakan distribusi normal. Pada uji ANOVA yang diuji adalah ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dari 3 kelompok atau lebih dengan cara membandingkan nilai variannya. Jadi pada uji ANOVA akan memberikan informasi kepada kita bahwa data rata-rata kelompok yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Sehingga setelah uji ANOVA ini perlu dilakukannya uji lanjut yang disebut sebagai post hoc test, di mana uji lanjut ini untuk mengetahui seberapa besar detail perbedaan antar kelompok tersebut. Namun jika hasil ANOVA ternyata tidak signifikan, maka tidak perlu lagi dilanjutkan uji post hoc dan tidak perlu dilakukan uji post hoc jika para faktornya ada 2. Karena jika hasil ANOVA-nya berbeda secara nyata, maka satu di antara 2 faktor tersebut yang angkanya lebih besar sudah pasti lebih berbeda secara nyata. Pada uji ANOVA, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 2 arah atau yang disebut sebagai two-tail, yaitu H0. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Kemudian H1 atau H alternatif, ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok.
Pada uji ANOVA, asumsi yang harus dipenuhi adalah variabel laten yang diukur ini berskala interval atau berskala rasio. Data sampel berdistribusi normal dan tidak boleh ada data yang outlier. Data outlier ini adalah merupakan data yang memiliki nilai ekstrim dibandingkan dengan data nilai yang lain. Kemudian populasi merupakan varians atau ragam yang homogen. Selanjutnya, sampel merupakan independen atau sampel tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka dapat menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Kemudian kriteria pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka rata-rata sama. Namun jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%, maka rata-rata berbeda. Terdapat beberapa jenis uji ANOVA, yaitu ANOVA satu jalur atau one-way ANOVA dan ANOVA dua jalur atau uji two-way ANOVA. Perbedaan dari kedua jenis ANOVA ini saya gambarkan sebagai berikut dalam tabel. Pada tabel ini menggunakan uji one-way ANOVA, di mana untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. Berbeda jika menggunakan uji two-way ANOVA. Sampel dikelompokkan kembali menjadi dua kelompok lagi, yaitu pada contoh ini dibagi menjadi kelompok gender atau jenis kelamin yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Jenis data ini menggunakan uji two-way ANOVA. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke praktek cara uji one-way ANOVA. Pada contoh kasus ini, dengan taraf kesalahan 0,05, seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan hasil training product knowledge antara tiga kelompok tenaga penjualan perusahaan X, Y, Z dengan tiga metode pembelajaran, yaitu kelompok A sebanyak 34 karyawan dengan metode diskusi, kemudian kelompok B sebanyak 34 karyawan dengan menggunakan metode role playing atau seni peran. Kemudian kelompok karyawan C sebanyak 34 karyawan dengan metode ceramah. Adapun pengambilan sampel karyawan ke masing-masing kategori dengan menggunakan metode random atau acak. Di sini terdapat pertanyaan, berapa rata-rata nilai dari ketiga hasil metode tersebut? Kemudian, apakah terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga hasil metode tersebut? Kita menuju data penelitian yang sebelumnya sudah disimpan di Microsoft Excel. Berikut adalah nilai dari hasil training dengan menggunakan ketiga metode, yaitu metode diskusi. Nilainya adalah sebagai berikut yang saya blok. Kemudian nilai yang menggunakan metode role playing, nilainya adalah sebagai berikut. Selanjutnya nilai yang menggunakan metode ceramah
nilainya adalah sebagai berikut yang saya blok. Selanjutnya kita mempersiapkan pengkodean data terlebih dahulu. Metode diskusi, kita berikan kode sebagai angka 1, nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian metode role playing, kode metode role playing kita kode dengan angka 2. Adapun nilai dari metode role playing adalah sebagai berikut. Kemudian kode metode ceramah kita gunakan angka 3 dengan nilai hasil training menggunakan metode ceramah adalah sebagai berikut yang saya blok. Selanjutnya, data ini kita susun dalam bentuk vertikal. Kode dari metode ini saya copy ya, saya blok, klik kanan kemudian klik copy, saya pindahkan di sebelah paling kanan sini ya, saya klik paste. Kemudian nilainya saya pindahkan, klik kanan copy, kemudian paste. Selanjutnya untuk metode role playing, kode 2 kita copy, kita letakkan di bawah dari metode diskusi. Kemudian nilai dari metode role playing kita copy dan kita pindahkan di bawah nilai metode diskusi. Selanjutnya, kode dari metode ceramah kita pindahkan di bawah kode 2 sebagai kode dari metode role playing. Selanjutnya kita pindahkan nilai dari metode ceramah. Jumlah dari masing-masing sampel pada setiap kelompok adalah sebanyak 34 sampel. Metode role playing 34 sampel dan metode ceramah juga sebanyak 34 sampel. Langkah selanjutnya kita masuk ke program SPSS. Kita buka program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Ya, berikut jendela SPSS telah terbuka. Terlebih dahulu kita klik cancel. Kita klik variable view. Kemudian kita siapkan properties atau variabel yang hendak kita olah datanya. Pada kolom pertama, baris pertama, kita ketik variabel X. Kemudian pada baris kedua kolom pertama kita ketik variabel Y. Variabel X ini sebagai variabel metode training, adapun variabel Y ini sebagai variabel dependent atau variabel hasil nilai. Kemudian pada label bisa kita tulis nama variabel, yaitu metode. Ya, cukup metode saja. Maksudnya adalah metode training. Kemudian variabel Y kita tulis sebagai nilai. Kemudian pada kolom values pada baris variabel X kita klik none. Kemudian muncul value labels. Pada value kita tulis angka 1. Kemudian kita beri keterangan di mana kode 1 ini adalah metode diskusi. Kemudian kita klik add. Selanjutnya value 2 atau angka 2 ini merupakan kode dari metode role playing.
kita klik add. Kemudian value kita ketik angka 3 sebagai kode dari metode ceramah. Kita klik add, selanjutnya klik OK. Nah, di sini value sudah lengkap dengan ketiga metode training. Kemudian pada column measure ini merupakan nominal, maka kita ganti dengan nominal. Selanjutnya untuk nilai atau variabel Y pada column measure ini kita rubah scale. Kemudian pada kolom desimal angka 2 ini kita rubah menjadi angka 0. Kenapa kita rubah angka 0? Kita lihat pada data nilai ini merupakan angka bulat ya, tidak ada koma. Sehingga yang tadinya desimal sebagai angka 2 yang diartikan 2 angka di belakang koma atau desimal ya, kita ganti menjadi angka 0. Selanjutnya kita pindah ke data view. Pada pojok kiri bawah kita klik data view. Kemudian di sini sudah ada nama variabel X dan variabel Y. Tinggal kita copy data yang hendak kita uji. Kita menuju ke Excel. Ini data sudah kita atur dalam bentuk vertikal, kemudian kita blok, kemudian klik kanan, klik copy. Kita menuju ke SPSS dan pada data view kita pindahkan data yang hendak kita uji. Klik paste. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan uji komparasi one way ANOVA, terlebih dahulu kita pastikan bahwa data merupakan data normal dan merupakan data homogen, sehingga kita uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas pada data ini, langkah-langkahnya adalah klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Selanjutnya pada kotak kerja ini, untuk variabel method atau variabel X, kita pindahkan ke kotak factor list. Kita klik gambar anak panah. Selanjutnya variabel nilai atau variabel Y kita klik dan pindahkan ke kotak dependent list. Kemudian kita klik plots. Selanjutnya centang normality plots with test. Klik continue dan klik OK. Berikut adalah output dari hasil uji normalitas. Di sini terdapat tabel processing summary di mana nilai N atau jumlah sampel dari masing-masing anggota yang mengikuti training dengan metode diskusi sebanyak 34, yang mengikuti metode role playing 34, yang mengikuti metode ceramah sebanyak 34 sampel. Semuanya diikutkan dalam analisis sehingga missingnya 0 dan total masing-masing metode semuanya 34, sehingga 100% ya semua data diikutkan atau diolah. Kemudian di sini ada tabel deskriptif yang menjelaskan secara deskriptif masing-masing metode. Kemudian yang di bawah merupakan tabel test of normality. Ini yang kita butuhkan. Apakah data merupakan distribusi normal atau tidak? Di sini kita lihat nilai signifikansi pada Shapiro-Wilk. Kenapa menggunakan Shapiro-Wilk? Karena data
yang kita olah pada masing-masing kategori jumlahnya di bawah 50, yaitu 34. Di sini terlihat bahwa nilai signifikansi dari metode diskusi adalah 0,516, kemudian metode role playing adalah 0,195 dan metode ceramah adalah 0,335, di mana ketentuan data berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%. Dan pada data ini nilai signifikansinya lebih besar dari 5% atau lebih besar dari 0,05. Jadi memenuhi syarat asumsi untuk dilakukan uji one way ANOVA. Kemudian kita melakukan uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas, kita bisa langsung sekaligus melakukan uji beda one way ANOVA. Selanjutnya kita kembali ke data. Kita klik untuk melakukan uji homogenitas dan uji beda one way ANOVA. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, selanjutnya kita klik One Way ANOVA. Kemudian pada kotak One Way ANOVA, metode kita pindahkan ke faktor dengan klik tanda anak panah. Selanjutnya nilai kita klik, kita pindahkan ke kotak dependent list dengan klik tanda anak panah. Selanjutnya kita klik post hoc. Di sini terdiri dari banyak macam jenis pengujian post hoc test. Ada 8 jenis yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Yang sering digunakan untuk pengujian adalah LSD, kemudian 2K, dan 2Case B. Di sini saya pilih LSD karena uji ini dirasa lebih cocok untuk membandingkan rata pada 3 kelompok. Kita klik Continue. Kemudian kita klik Option. Kita aktifkan Descriptive dan kita aktifkan Homogeneity of Variant Test. Selanjutnya klik Continue, kemudian klik OK. Berikut adalah output lengkap dari hasil analisis data. Kita langsung interpretasikan pada tabel deskriptif. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari hasil training product knowledge yang menggunakan metode diskusi, nilai rata-rata sebesar 78,76. Dan dengan metode role playing, hasil nilai rata-ratanya adalah 69,82. Kemudian nilai rata-rata yang menggunakan metode ceramah yaitu 59,44. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai tertinggi pada hasil training product knowledge di perusahaan XYZ adalah training yang menggunakan metode diskusi, yaitu sebesar 78,76. Di sini pada tabel test of homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,579. Artinya, untuk uji homogenitas, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai varians dari data kelompok populasi adalah sama atau homogen. Dan pada tabel test of homogeneity of variance menunjukkan bahwa nilai 0,579 ini lebih besar dari 0,05, sehingga
dapat disimpulkan bahwa data kelompok nilai hasil training product knowledge adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Kita menuju ke tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA diperoleh nilai F tabel adalah 36,103 dengan nilai signifikansinya 0,000, di mana nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata hasil training product knowledge pada ketiga metode tersebut, yaitu metode diskusi, role playing, dan ceramah. Selanjutnya kita menuju ke tabel multiple comparisons. Sebelumnya dalam slide kita bahas bahwa jika nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka rata-rata sama. Namun jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata dapat disimpulkan berbeda. Untuk mengetahui hasil nilai training product knowledge pada metode training mana saja yang memiliki rata-rata nilai hasil training yang berbeda, dapat dilihat pada hasil uji post hoc, yaitu pada tabel multiple comparisons. Di sini nilai signifikansi untuk metode diskusi dan metode role playing adalah 0,000, di mana 0,000 ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata varians terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil training product knowledge pada metode diskusi dengan nilai rata-rata hasil training product knowledge pada karyawan perusahaan XYZ dengan metode role playing. Selanjutnya, nilai signifikansi untuk metode diskusi dan ceramah, nilai signifikansinya adalah 0,000, sehingga lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata varian terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil training product knowledge pada metode diskusi dengan nilai rata-rata hasil training product knowledge pada karyawan perusahaan XYZ dengan metode ceramah. Selanjutnya, nilai signifikansi untuk metode role playing dan metode ceramah. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata varians terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil training product knowledge pada metode role playing dengan nilai rata-rata hasil training product knowledge pada karyawan perusahaan XYZ dengan metode ceramah. Selanjutnya, di sini nilai perbedaan rata-rata untuk training product knowledge antara metode diskusi dengan metode role playing adalah sebesar 8,941, di mana nilai ini didapat dari nilai rata-rata diskusi dikurangi dengan nilai rata-rata role playing. Bisa dilihat pada output deskriptif.
di mana nilai rata-rata dari metode diskusi adalah 78,76. Ini dikurangi dengan nilai rata-rata dari role playing, yaitu 69,82. Jadi 78,76 dikurangi 69,82 sama dengan 8,94, yang bisa dilihat pada hasil ini. Metode diskusi dengan role playing yaitu 8,94. Demikian tutorial uji komparasi atau uji beda dengan menggunakan uji One Way ANOVA. Semoga bermanfaat dan membawa barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.